Kitab suci mengatakan dalam Matius 5:5 yang subtil akan mewarisi dunia. Terjemahan awam untuk teks Latin ini adalah penurut lembut hati, namun saya yakin ini adalah terjemahan yang buruk atau suatu kesalahpahaman yang fatal terhadap pernyataan asli. Menjelaskannya dengan cara saya lebih masuk akal. Mengalahkan musuh. Hal yang paling halus di muka bumi akan mengalahkan yang paling kasar. Melalui inilah saya akhirnya mengerti apa keutamaan tak terbuat apa-apa. Lao Tzu, pendiri Stoicisme 604-591. Bab 9. Cara malas dan satu-satunya dalam memecahkan masalah. Masalah besar yang kita hadapi tidak pernah diselesaikan pada level pikiran yang telah menciptakannya. Albert Einstein, fisikawan, 1879-1955. Saya pribadi, saya tak kuasa menanggung malu jika saya mengatakan saya harus bekerja keras. Itu sama saja dengan mengakui bahwa saya tak mampu menemukan cara yang cerdas dalam menyelesaikan suatu tugas. Tapi orang-orang tampaknya tidak memiliki keresahan yang sama dengan saya. Mereka berkoar-koar tentang kerja keras yang telah mereka lakukan, seakan ketidakefisienan dan ketidakefektifan merupakan suatu yang patut dibanggakan. Kita akui sajalah, tidak ada orang waras di dunia ini yang akan memilih melakukan sesuatu dengan cara yang susah payah kalau ada solusi yang lebih mudah dan lebih efektif. Sayangnya, solusi telah menjadi begitu jarang sehingga orang kemudian berpikir kerja keras adalah penggantinya yang cocok. Alangkah suramnya kehidupan ini jika kerja dengan segala kelemahannya naik daun jadi solusi utama. Lalu mengapa solusi yang sesungguhnya begitu jarang dan wabah kerja keras demikian menyebar? Solusi sebenarnya tidak jarang, hanya saja orang tidak tahu kemana harus mencarinya dengan perkiraan-perkiraan yang gegabah. Setelah mencari-cari solusi di tempat yang ia tidak akan pernah ditemukan, orang selalu berkesimpulan bahwa kita perlu bekerja lebih keras lagi. Gagasan bodoh bahwa kerja keras memecahkan persoalan telah begitu sering dicekokkan kepada kita sejak lama pula. Sudah saatnya untuk menerima suatu kebenaran universal. Saya akan menjelaskan mengapa orang-orang ini keliru ketika menghadapi masalah. Kebanyakan orang, dan ini juga terjadi di kalangan pemerintah, mencari solusi masalah pada level yang melahirkan masalah tersebut. Ini berarti orang mencoba menyelesaikan persoalan itu dengan langsung menangani gejala-gejalanya. Sebagai contoh, salah satu gejala pohon yang sekarat karena kekeringan adalah daun-daunnya yang mulai mengering. Para politisi akan menyarankan agar kita bekerja keras menyiramkan air ke dedaunan pohon itu. Begitulah cara orang, terutama pemerintah, dalam menangani masalah, dan itu pula lah sebabnya mengapa persoalan menjadi tambah parah. Alih-alih menyirami inti pohon itu, mereka bekerja keras supaya menangani gejala-gejalanya saja. Kedokteran modern memperoleh reputasi buruk karena berpuas diri dengan hanya menangani gejala, padahal dengan cuma menangani gejala, penyakit tidak akan pernah tersembuhkan. Menangani gejala darah tinggi dengan obat-obatan tidak akan menyelesaikan persoalan darah tinggi itu sendiri. Minum beberapa butir pil dan tekanan darah Anda turun. Berhenti minumnya maka tekanan darah kembali melonjak. Jadi pil-pil itu cuma menyembunyikan gejala-gejalanya saja. Pil-pil tersebut bukan saja tidak menyembuhkan apa-apa, melainkan malah menambah persoalan lain, efek samping negatif dan penyakit baru. Sayangnya para dokter tetap saja memberikan pil-pil yang tidak mengobati apa-apa itu kepada pasien dan memperoleh uang atas resep yang dia berikan. Mencoba menyelesaikan masalah pada level yang sama dengan masalah itu sendiri adalah tindakan dungu dan keliru. Persis seperti menghilangkan gelap dengan cara memarahinya atau mencoba
menyeretnya dari ruangan, atau dalam kasus pemerintah mencoba menyalahkan partai lawan. Jalan keluar untuk menghilangkan kegelapan tidak berkaitan sama sekali dengan kegelapan itu sendiri. Jalan keluarnya tidak terdapat pada level kegelapan. Kegelapan terjadi karena tidak adanya cahaya. Jadi hadirkanlah cahaya dan kegelapan pun akan lenyap dengan sendirinya. Solusi tidak pernah akan ditemukan pada level yang sama dengan masalah. Sekarang, izinkan saya membisikkan kepada Anda suatu rahasia penting. Rahasia ini akan mengubah dunia untuk selama-lamanya. Solusi selalu ditemukan pada level yang lebih subtil dari masalah. Seni menentukan level subtil, karena kunci memperoleh solusi masalah harus dicari di level yang lebih subtil. Untungnya, seperti yang telah kita lihat dalam bab sebelumnya, kita sudah mulai mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengertian level yang subtil. Kita telah mengerti bahwa setiap sistem di alam semesta ini terdiri dari berbagai lapisan bermacam level. Lapisan lebih kasar, lapisan lebih kasat mata, lebih terungkap pasti terdiri dari lapisan-lapisan lebih subtil yang lebih sederhana, fundamental, dan abstrak. Lapisan yang kasar, rumit, bising, dan terdiri dari bagian-bagian yang selalu bergerak. Sebaliknya, level-level yang lebih subtil, lebih sederhana, lebih tenang, dan kurang aktif. Keragaman terletak di level yang kasar. Keseragaman akan meningkat seiring makin dalam kita menggali level yang lebih subtil. Jika sebuah persoalan terjadi pada suatu level, maka solusinya harus ditemukan di level yang lebih dalam dan lebih fundamental dari level tempat dia muncul. Ajaibnya, ketika kita bergerak di level yang lebih dalam, kita dapat memecahkan persoalan lebih cepat, lebih murah, lebih gampang, lebih aman, dan lebih elegan. Jalan keluar persoalan selalu berada pada level yang lebih subtil dibanding level persoalan. Rahasia pemecahan masalah adalah bergerak pada level yang lebih subtil, yang selalu merupakan hasil dari prinsip kerja sedikit dan menyelesaikan lebih banyak. Untuk meneruskan logika langkah gampang ini lebih jauh lagi, kita dapat menyatakan bahwa makin subtil level solusi, makin jauh daya jangkauannya. Kembali ke kisah Daud dan Goliat. Daud tidaklah bodoh. Ia tahu dirinya tidak punya secuil peluang pun untuk mengalahkan Goliat. Pada level adu kekuatan, pastinya dia tidak akan pergi menantang Goliat adu jotos atau lawan satu dengan nyawanya sendiri sebagai taruhan. Bahkan jika taruhannya tidak berharga nyawa Daud, tidak ada peraturan waras yang mau bertaruh untuk Daud dalam kontes adu kekuatan seperti tinju, angkat berat, atau panco. Mencoba mengalahkan Goliat dengan melawannya di levelnya sendiri adalah mustahil. Namun Daud memperbaiki kelemahannya ini dengan membangkitkan daya kelembutan. Daud menggunakan hukum alam yang lebih subtil untuk mengalahkan Goliat. Solusi mengalahkan Goliat ditemukan pada level yang lebih subtil dari level kekuatan fisik. Kembali ke kisah para Troya. Bangsa Yunani dan bangsa Troya sudah berperang habis-habisan selama 10 tahun. Perang itu akhirnya dimenangkan dengan cara beralih ke level yang lebih subtil. Dalam kasus ini, kemenangan tidak bergantung pada hal yang bersangkut paut dengan peperangan. Perang tidak dimenangkan ketika keberanian dalam pertempuran atau ketangguhan pasukan atau strategi militer atau keunggulan di udara atau di laut. Bahkan bantuan dari para dewa pun tidak banyak pengaruhnya, sebab kedua belah pihak sama-sama mendapat dukungan dewa. Kemenangan atas Troya tidak ditemukan pada level yang sama dengan level masalah, yaitu level penggunaan kekuatan militer. Untuk memenangkan peperangan ini dibutuhkan kesadaran yang tercerahkan bahwa berperang adalah kerja keras, bahkan sangat keras, lagi pula sangat membahayakan jiwa. Dan untuk menerobos benteng kota Troya yang begitu kokoh diperlukan usaha serta biaya tidak sedikit. Ini belum termasuk kerja keras yang gagal
telah bertahun-tahun dicoba. Untuk memenangkan peperangan diperlukan pendekatan yang lebih subtil dan karenanya lebih kuat dan ampuh. Sepertinya yang telah kita tahu sejak dari sekarang, semakin baik kita memanfaatkan yang subtil, semakin gampang kita menuai hasil. Orang Yunani memanfaatkan yang subtil dengan baik sekali. Mereka memenangkan peperangan tanpa melakukan apa-apa secara alfiah. Yang harus mereka lakukan adalah tak melakukan apa-apa, tidak bicara, tidak bergerak, tidak gelisah, bahkan tak perlu menahan napas. Pokoknya tidak melakukan apa-apa. Sementara orang-orang Troya, pihak yang kalah, melakukan semuanya. Mereka mengerjakan pekerjaan yang memegangkan punggung, mendorong kuda kayu raksasa yang dipenuhi para prajurit Yunani ke dalam benteng mereka. Orang Yunani, si pemenang, hanya bersantai ria menikmati perjalanan ke benteng. Orang Yunani memenangkan peperangan ini lewat jalan malas. Mereka bahkan tidak berkeringat. Persoalan terletak di permukaan. Solusi harus ditemukan di dalam yang subtil. Level yang lebih subtil adalah level yang lebih fundamental. Level yang lebih subtil lebih abstrak. Level yang lebih subtil lebih sederhana. Solusi terletak dalam yang subtil. Makin subtil makin sederhana. Ilmu fisika berusaha memahami alam semesta berdasarkan satu rumusan sederhana seperti yang diteorikan dan disimpulkan oleh fisika. Makin subtil keadaan materi dan energi, maka kita dapat melihat bagaimana segala sesuatu terkait satu sama lain dan punya asal yang sama. Beberapa dekade lalu, fisika memerlukan cara yang tepat dan persis untuk mendeskripsikan dan mengidentifikasi pola-pola partikel yang amat rumit. Konsep yang diterima pada waktu itu mendeskripsikan partikel berdasarkan unsur pembentuknya yang lebih subtil dan halus ketimbang partikel itu sendiri. Unsur-unsur membentuk ini dinamai quark. Deskripsi atas partikel-partikel yang didasarkan pada quark ini memberi fisika suatu pandangan baru dalam memahami bagaimana cara kerja alam semesta, dan ternyata cara kerjanya begitu elegan, ringkas, dan sederhana. Dalam fisika, ketika Anda menemukan hal baru, ia begitu sederhana. Kami telah melakukannya penyelidikan ini di mana segala sesuatunya lebih sederhana dari sebelumnya. Ini berlaku untuk semua hukum. Semua berubah jadi sederhana. Anda dapat mengenali kebenaran lewat keindahan dan kesederhanaannya. Soalnya yurunjukin misteri Feynman oleh Dr. Richard Feynman, fisikawan peraih Nobel 1918 sampai 1988. Yang subtil mengundang yang subtil. Ketika nenek moyang kita masih hidup, listrik dan magnet dianggap sebagai fenomena terpisah. Di abad ke-19, fisikawan Skotlandia James Clerk Maxwell dengan meneliti keduanya di level yang lebih fundamental subtil berhasil menciptakan satu deskripsi terpadu yang dengan tepat dan sempurna mencakup keduanya, elektromagnetisme. Satu level alat yang punya presisi tinggi akan melahirkan alat dengan presisi yang lebih tinggi. Melangkah ke level yang lebih subtil akan melahirkan dasar bagi subtilitas yang lebih besar, yang kemudian akan melahirkan yang lebih besar lagi. Pemahaman Maxwell yang lebih terpadu membentangkan jalan bagi temuan-temuan lebih subtil yang di masanya masih mustahil. Teori relativitas Einstein dan temuan-temuan besar lainnya. Industri radio dan televisi beserta berbagai pelengkapnya adalah turunan langsung penemuan Maxwell. Masalah berat. Sebagian masalah terkesan begitu berat sehingga tampak seperti tidak ada solusi yang bisa menyelesaikannya. Namun ingat, kekuatan terletak pada yang subtil. Makin subtil makin kuat. Secara umum masalah-masalah yang kelihatannya tak terpecahkan ternyata hanya perlu jalan keluar yang lebih subtil. Semakin besar masalah, semakin subtil dan dalam Anda harus mencari jalan keluarnya.